Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Lillahi ta'ala inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, selamat siang guys. Di siang hari yang terang benderang ini guys, sangat teramat panas sekali guys. Kenapa? Karena matahari itu tegak lurus di atas kepala kita. Alhamdulillah guys, namanya bayangan hitam tubuh kita tidak ada, tidak nampak, hilang, musnah, terinjak oleh telapak kaki kita. Itulah fungsinya tegak lurus, terang benderang. Kalau hukum bisa diperlakukan seperti itu dalam sebuah negara, yang negatif-negatif, yang jahat-jahat, hilang, tiada, musnah. Gelap gulita, hitam legam dalam sebuah negara, musnah guys. Ayo kita bicarakan tentang tegak lurus guys. Oke guys ya. Kali ini kita membicarakan sesuatu yang sangat penting ya guys ya, tegak lurus guys ya. Begini guys ya, kita awali dengan ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu sebaik-baiknya keadaan adalah mancing ikan. Kenapa? Kenapa? Ada yang tahu? Sebaik-baiknya keadaan adalah mancing ikan. Sebaik-baiknya keadaan adalah mancing ikan. Mantap guys. Kenapa guys? Di alam semesta ini, di dunia ini, tak ada yang mampu menandingi, menyamai, menyerupai keadaan mancing ikan. Itu tidak bisa dibantahkan. Cari di seluruh dunia. Profesor, tokoh agama, tokoh politik, tokoh hukum yang paling canggih, suruh cari tandingannya keadaan mancing ikan. Atau yang menyamai, atau yang menyerupai, tak ada guys. Oke ya. Kenapa kita melihat keadaan mancing ikan ini guys ya? Ya, kita bicara tentang tegak lurus ya guys ya. Joran pancing ini guys ya. Ini kan digunakan awal mula tegak lurus guys ya. Itu berarti menghubungkan yang di tanah ini, ujung pangkal ini, tanah, manusia awal diciptakan, sampai ke ujung yang paling kecil yes, ujung yang ke atas ya, itu ke langit ya. Itu menandakan, mengingatkan kita kepada Sang Maha Pencipta, Zat Tuhan Allah. Jadi hubungan manusia ke Sang Maha Pencipta, Zat Tuhan Allah itu harus tegak lurus. Kemudian dalam penggunaan joran pancing itu mendatar ya guys ya. Ini melambangkan yaitu kesetaraan guys dalam kehidupan guys ya. Penggunaannya begitu, tegak lurus, setara, mendatarkan ya. Setara maksudnya apa? Ini ujung pangkal ini, yang besar ini loh guys ya, yang besar ini ya. Sama yang ujung pangkal yang sana, yang paling kecil ya. Itu mendatar kan, sama-sama mendatar. Jadi setara, tidak ada perbedaan, jomplang sebelah tidak ada. Itulah dalam kehidupan yang harus diterapkan. Agar hukum itu tegak lurus bisa disetarakan. Paham guys? Oke, selanjutnya guys ya. Dalam setrek, umpan dimakan ikan, joran pancing ini, apa yang terjadi? Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu joran pancing pun bisa bersujud. Paham guys? Joran pancing pun bisa bersujud. Mantap guys. Itu berarti ketika setrek, umpan dimakan ikan, joran pancing ini melengkung soro guys. Hampir patah.
bisa-bisa patah. Karena ikan babon jumbo raksasa besar sekali, megalodon makan umpan. Itulah fungsinya joran pancing pun bisa bersujud. Begitu pula semua malaikat disuruh sujud untuk menunjukkan kepada Nabi Adam, kalau kamu menghadapi tekanan, cobaan, beban yang sangat berat, satu-satunya cara yang kamu lakukan adalah bersujud. Paham guys ya? Kita kalau belajar tentang tegak lurus itu luar biasa guys. Oke guys ya, itu joran pancing ya. Oke, kita bicarakan lagi yang selanjutnya. Guys, ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu joran pancing tidak pernah bercabang. Nah, joran pancing tidak pernah bercabang. Paham guys? Joran pancing tidak pernah bercabang. Mantap guys. Jadi yang namanya joran pancing itu tidak pernah bercabang. Lurus. Kenapa joran pancing ini pangkalnya besar, ujungnya kecil? Kenapa begitu? Pangkal besar ini mengingatkan nikmat yang terbesar, yaitu surga. Awal mula Nabi Adam diciptakan, disuruh masuk ke dalam surga. Kemudian turun ke bumi. Kemudian sampailah pada hari kiamat. Mengecil, paling kecil ujung joran itu wujudnya. Paham guys? Paham ya? Makanya dalam kitab suci itu disebutkan, kitab suci agama loh guys, Zat Tuhan Allah berfirman, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali titik. Nah, itu semua sudah digambarkan guys dalam joran pancing yang tidak pernah bercabang ini guys. Pangkalnya besar, nikmat awal mula masuk di surga Nabi Adam, manusia itu ya. Kemudian diturunkan ke bumi, kemudian sampai hari kiamat. Itu mengecil semuanya. Karena demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kecuali titik. Mantap guys. Kita bicarakan tegak lurus lagi guys. Ya, kita bicarakan tentang rokok. Wih, kamu perokok guys? Hati-hati. Rokok guys ya. Rokok. Kita bicarakan tentang rokok. Rokok itu juga tegak lurus guys. Tegak lurus. Jadi perokok itu orang yang apa guys? Yang tahu betul tentang tegak lurus. Jadi perokok itu orang yang tahu betul, paham betul tentang tegak lurus. Masalahnya adalah kamu menjadi perokok yang positif atau kamu memilih sebagai perokok yang negatif. Paham ya guys? Arah pembicaraan ini paham ya? Jadi yang namanya rokok ya, perokok ya, itu kita berbicara tentang rokok yaitu tegak lurus. Perokok kita bicara tentang orang yang paham betul, tahu betul tentang tegak lurus. Masalahnya adalah kamu ingin menjadi perokok yang positif atau kamu memilih menjadi perokok yang negatif. Ada dua guys. Sekarang kita bicarakan yaitu misi, visi, tujuan adanya rokok. Apa guys? Visi, misi, tujuan adanya rokok. Apa sih visi, misi adanya, visi, misi, tujuan adanya rokok ini? Ya, yang jelas guys ya. Ya. Kalau kamu tahu rokok, ya. Visi, misi, tujuannya adalah pertama, membakar. Visinya itu membakar. Nih,
membakar. Rokoknya dibakar. Kemudian itu visinya ya. Semua perokok disuruh membakar. Visinya begitu. Kemudian misinya itu membuang. Setelah rokok itu dibakar, kan tinggal sedikit itu. Tinggal segini ya. Filternya itu ya. Nah, itu apa yang terjadi? Dibuang. Terus tujuannya dimusnahkan. Membakar, membuang, memusnahkan. Itulah visi misi tujuan adanya rokok. Paham ya guys ya? Paham di sini ya? Sekarang kita bicarakan tentang yang perokok positif dan perokok negatif. Kamu milih mana? Dengerin guys. Dengerin ya. Ini kita bicara tentang tegak lurus. Yaitu rokok. Rokok itu kan tegak lurus gini guys ya. Rokok sama joran pancing itu ada kesamaannya enggak? Ada. Sama-sama tegak lurus. Paham? Sama-sama mendatar, setara kalau digunakan. Terus kalau dia ada beban, abunya banyak, sama-sama bersujud melengkung soro itu, diketuk-ketuk gini rokoknya supaya abunya jatuh ya. Sama kan? Nah, kita akan bicarakan rokok yang tegak lurus ini yang mempunyai kesamaan dengan joran pancing ini ya. Secara keilmuan ya. Kita bicara secara keilmuan, guys. Jadi kita bicarakan tentang perokok yang positif dulu ya. Anggap aja ini rokok ya. Rokok ya. Rokok dalam arti kata bahasa yang sangat sederhana artinya apa? Arti kata rokok dalam bahasa yang sangat sederhana artinya apa? Ro artinya rontok. Kok artinya kokoh. Jadi rokok ini yang tegak lurus ini rontok kokoh itu artinya. Jadi rokok yang tegak lurus ini, anggap ini rokok ya. Ini rokok yang tegak lurus ini loh. Ya, tegak lurus ya. Ini mempunyai arti rokok, rontok, kokoh. Dalam ilmu yang positif, rokok ini terbuat dari rontokan tembakau yang disatukan menjadi kokoh. Bentuknya seperti ini. Anggap ini rokok ya. Nah, rokok ini secara keilmuan tidak bercabang. Sama dengan joran pancing ya. Tidak bercabang. Itu berarti mengarah pada keilmuan jalan yang lurus. Garis lurus. Paham? Kalau dia bercabang, itu berarti sirik. Musyrik. Menyekutukan, menduakan, atau memperbanyak. Karena banyak cabang. Itu secara kebalikan dari rokok yang tidak bercabang tadi. Paham ya? Nah. Paham di sini guys? Ya. Jadi, kalau kamu punya rokok, ya, jadilah perokok, pengguna rokok yang positif. Bagaimana caranya perokok yang positif, pengguna rokok yang positif? Rokok dalam arti kata yang sangat sederhana yaitu rontok, kokoh. Jadi rokok yang terbuat dari rontokan tembakau ini, kalau bahasa dalam kehidupan individu-individu lah ya. Kemudian kokoh ya. Individu-individu ini bersatu dalam suatu kesatuan persatuan sehingga menjadi kokoh ya, yang tidak bercabang, jalan lurus, garis lurus, sebaiknya atau paling baik bukan dibakar
tapi disatukan. Nah, ini rokok ya. Rokok, rontok kokoh ya. Dari rontokan tembakau kemudian menjadi kokoh karena disatukan. Betul? Kalau dalam bahasa kehidupan kita sehari-hari manusia, individu-individu bersatu menjadi kokoh dalam satu kesatuan persatuan yang utuh. Tidak bercabang, jalan lurus, garis lurus. Apa sebaiknya yang dilakukan? Disatukan dengan rokok yang lain. Jadi kalau ini ada perokok, ini ada perokok, sebaiknya ini rokok ya. Ini juga rokok ya. Ini disatukan. Nah, begini. Jadi yang namanya tidak bercabang ini, jalan yang lurus ini, garis lurus ini semakin memanjang. Sampai berapa panjangnya rokok ini? Yaitu sampai dimanapun perokok itu berada. Di ujung dunia ada perokok. Jadilah perokok yang positif. Yang siap menyatukan rokok yang tegak lurus ini, jalan yang lurus ini, garis yang lurus ini, tidak bercabang ini, siap untuk disatukan. Paham guys? Ya. Jadi yang namanya rontokan tembakau atau individu-individu manusia itu membentuk suatu kesatuan, persatuan yang kokoh. Itu kemudian disatukan dengan yang lainnya. Ini rokok disatukan lagi dengan rokok. Ini disatukan lagi dengan rokok, disatukan lagi dengan rokok. Sampai berapa panjang? Sampai ke ujung dunia di mana perokok itu berada. Loh, kalau demikian ini terjadi, maka terbentuklah perokok-perokok yang positif. Jalan lurus, garis lurus, tidak bercabang, terbentuk. Paham ya? Loh, kalau sudah begini, secara keilmuan dari rokok ini loh, yang tegak lurus ini loh. Ini kalau bisa diwujudkan, maka dari ujung dunia, kutub utara, kutub selatan, atas, bawah, samping kiri, samping kanan, semuanya positif. Tidak bercabang. Jalan yang lurus. Garis lurus. Tegak lurus. Ibarat hukum seperti siang hari yang terang benderang. Matahari tepat di atas ubun-ubun kepala manusia. Namanya bayangan manusia yang hitam legam tidak ada, musnah, keinjak oleh telapak kaki manusia. Harapannya seperti itu. Maka jadilah perokok yang positif. Yang siap menyatukan rokok yang tegak lurus ini sampai ke ujung dunia dimanapun perokok itu berada. Kan selesai masalah kehidupan manusia. Dari rokok bisa diselesaikan. Paham ya? Paham ya? Maka visi, misi, dan tujuan rokok tadi yang membakar, membuang, memusnahkan, itu diganti. Diganti menjadi kebalikannya. Jangan dibakar rokoknya. Jangan dibuang rokoknya. Jangan dimusnahkan rokoknya. Rokok itu penting loh mas. Tegak lurus, tidak bercabang. Secara keilmuan ini yang dinamakan jalan yang lurus atau garis yang lurus. Kalau dalam bahasa agama, dalam kitab suci, ya, inilah yang diajarkan, garis yang lurus, jalan yang lurus, yang diridhoi. Bukan kebalikannya, jalan yang sesat, bercabang, syirik, musyrik, mensekutukan zat Tuhan Allah. Ini perokok positif ya, dapat dipahami ya.
Paham ya? Nah, sekarang kita bicarakan menjadi yang kebalikannya. Perokok negatif. Nah, kita bicara tentang perokok negatif. Anggap ini rokok ya. Rokok ya, yang sudah saya jelaskan tadi ya. Tegak lurus ya. Tidak bercabang. Secara keilmuan disebut jalan lurus atau garis lurus ya. Rokok ini ya. Ini perokok negatif ya. Apa yang dilakukan? Visi, misi, tujuan ajarnya rokok? Negatif mas yang dilakukan. 1. Membakar. 2. Membuang. Karena sudah dibakar, jadi abu, tinggal sedikit filternya dibuang. Kemudian dimusnahkan. Karena sudah jadi sampah. Hilang. Jadi rokok yang tegak lurus. Tidak bercabang secara keilmuan. Jalan yang lurus. Garis yang lurus. Dibakar, dibuang, dimusnahkan, hilang. Itulah visi, misi, tujuan adanya rokok. Jadi kamu paham nggak maksud dari pencipta adanya rokok ini? Ya, yang membakar, membuang, memusnahkan tadi loh. Bisa jadi kemungkinan dia tidak suka adanya rokok yang tegak lurus, adanya rokok yang tidak bercabang, adanya jalan yang lurus tidak suka, adanya garis yang lurus yang tidak suka. Makanya terciptalah rokok. Rokok ini simbol. Makanya kalian sebagai pelaku agama, umat beragama, ya, yang merokok itu loh, jadi perokok, harus wajib tahu visi, misi, tujuan adanya rokok. Jadilah perokok negatif. Keliru. Salah ngomongnya. Paham kesalahannya, kekeliruannya. Jadilah perokok negatif. Dengkulmu atos iku. Maksudnya adalah jadilah perokok positif. Jangan jadi perokok negatif. Jadi perokok yang kamu beli nih, ya, jadi rokok yang kamu beli nih. Kamu kalau jadi perokok, jadilah perokok yang positif. Rokok yang tegak lurus ini disatukan. Sampai panjang, sampai kemana? Dimanapun perokok itu berada. Di ujung dunia. Kutub utara, kutub selatan, atas, bawah, samping, kiri, kanan. Dimanapun segala penjuru dunia siap disatukan perokok yang tegak lurus ini. Yang tegak lurus ini, rokok ini siap disatukan ya. Tidak bercabang, jalan yang lurus, garis lurus siap disatukan. Hanya dengan jalan simbol rokok. Jadilah perokok yang positif. Paham sekarang? Sudah paham? Apakah perokok itu mempunyai kesamaan dengan pemancing ikan? Sama. Mau buktinya? Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan hanya memegang erat-erat joran pancing. Paham guys? Paham guys? Paham guys? Pemancing ikan hanya memegang erat-erat joran pancing. Paham? Lalu bagaimana dengan perokok? Sama guys. Perokok itu hanya memegang erat-erat rokok. Paham ya? Rokok yang tegak lurus ini loh, dipegang erat-erat oleh
perokok. Sama, pemancing ikan juga memegang erat-erat joran pancing. Jadi sama-sama memegang. Ya. Cuma jeleknya pencipta rokok ini mempunyai visi, misi, tujuan adanya rokok yang negatif. Rokoknya dibakar, jadi abu tinggal sedikit. Rokoknya dibuang, jadi sampah. Rokoknya dimusnahkan, hilang. Dalam kehidupan manusia, rokok ini kan simbol. Rokok tegak lurus ini simbol. Rokok ini tegak lurus, tidak bercabang, jalan yang lurus, garis lurus, ya. Ini simbol. Maksudnya adalah, ya, adanya rokok ini, ya. Yang bercabang ini, jalan yang lurus ini, garis yang lurus ini, tegak lurus ini, itu supaya dibakar, dibuang, dimusnahkan. Sudah ketemu kan sekarang visi, misi, tujuan adanya rokok. Jadi maksud penciptaan rokok sekarang dapat kita ketahui. Semuanya terjadi dari ajaran suci mancing ikan, mengetahuinya. Ulama, Habib, Habaib, Kiai, Gus, Ustadz, Syekh, tokoh-tokoh agama, jangan jadi abal-abal. Ulama, Ustadz abal-abal, Kiai, Gus abal-abal, Syekh Habib abal-abal, tokoh-tokoh agama abal-abal. Menjadi perokok negatif. Rokok yang tegak lurus, tidak bercabang. Secara keilmuan, jalan yang lurus, garis yang lurus, dibakar, dibuang, dimusnahkan, hilang. Itulah yang dimaksud abal-abal. Dia tidak mau, gak terima untuk menjadi perokok yang positif, menyatukan yang tegak lurus, menyatukan yang tidak bercabang, menyatukan yang jalan yang lurus, menyatukan yang garis yang lurus. Dia tidak mau. Oke guys, saya kira kita sudah menjelaskan ya dengan ajaran suci mancing ikan. Kita bisa membuka misi, visi, tujuan adanya rokok. Pencipta rokok dapat kita ketahui maksudnya. Paham guys? Pesannya adalah jadilah perokok yang positif. Jangan sekali-sekali menjadi perokok yang negatif. Ini korek api. Inilah yang memusnahkan tegak lurus, tidak bercabang, jalan yang lurus. Garis lurus karena membakar rokok. Buang. Nih, buang. Guys, kalau ada kata-kata yang salah, perbuatan yang salah, yang khilaf, disengaja maupun yang tidak disengaja dalam konten saya ini, saya memohon maaf sebesar-besarnya, sedalam-dalamnya, mohon saya dimaafkan guys. Lillahi ta'ala, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Terima kasih banyak guys. Ini joran pancing red shark. Panjangnya 6 meter ya guys ya. High carbon guys ya. Fishing master guys ya. Red shark ya. Ini kuat sekali guys ya.
Kuat sekali ya. Dibuat mancing di laut, di semua spot mancing liar. Bisa guys ya. Miliki joran pancing Red Shark guys. Mantap guys. Terima kasih banyak saya ucapkan sekali lagi guys. Semoga siang yang terang benderang ini kita bisa memusnahkan, menghilangkan bayangan hitam kita. Yang hitam legam itu guys, kita injak-injak dengan telapak kaki kita.